Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat holistik sekalian. Akhir-akhir ini kita banyak diberi pemberitaan terkait dengan adanya merebaknya virus corona. Dimulai dari informasi-informasi di media massa dan juga media elektronik dan juga sosial media yang begitu banyak headline mereka membahas tentang masalah corona. Sudah banyak dugaan-dugaan atau mungkin alternatif pilihan-pilihan yang sudah diupayakan untuk menangani kasus seperti ini, mulai dari pemerintah sampai dengan swasta, mulai berlomba-lomba mencari obat atau penangkal adanya virus ini. Tetapi sebenarnya bagaimana sih virus corona itu daripada pandangan holistik sekalian. Di sini sudah bersama kami yaitu Master Holistik kita Bapak Puji Hartanto yang akan mencoba menginformasikan share informasi terkait dengan virus corona yang akhir-akhir ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Dan juga ada informasi yang beredar di media sosial bahwa ditemukannya adanya rempah-rempah lokal Indonesia yang diindikasikan bisa sebagai penangkal virus corona. Bagaimana holistik memandang virus corona dan seperti apa sebenarnya rempah-rempah lokal Indonesia seperti jahe, temulawak, serai, dan kunyit itu bisa dijadikan sebagai penangkal virus corona atau penyakit corona yang sedang merebak akhir-akhir ini. Mungkin dari Pak Puji nanti bisa menyampaikan informasi terkait dengan pandangan holistik, bagaimana holistik memandang virus corona terkait dengan alur penyebarannya, alur penyakit corona dan gejala-gejala yang timbul. Ya, masih dengan ini Pak Puji, akhir-akhir ini kita banyak disibukkan dengan informasi-informasi yang beredar di sosmed terutama ya terkait dengan adanya virus corona. Banyak ahli yang sudah mencoba dengan hipotesa itu buat mereka masing-masing terkait dengan virus corona sampai akhirnya informasi yang terbaru dari Profesor Dr. Khairil Anwar Nidom, beliau sebagai guru besar Universitas Airlangga yang menyampaikan bahwa salah satu rempah-rempah Indonesia bisa sebagai penangkal atau obat virus corona seperti jahe, temulawak, serai, kunyit, dan mungkin rempah-rempah sejenisnya. Dari pandangan holistik seperti apa? Ya. Yang pertama kita harus pahami bahwa Allah yang pertama itu Allah menurunkan penyakit dan Allah juga akan menurunkan obatnya. Itu konsep yang pertama yang harus dipahami, terutama penyakit-penyakit berkaitan dengan jasad fisik kita. Nah nanti kalau dalam progres ke depan ketika belum sampai ditemukan obatnya, maka tugas kita adalah meminta kepada Allah untuk diberi perlindungan dari penyakit itu. Kalau toh sudah kena, minta untuk dijauhkan atau dihilangkan penyakit itu sebagaimana doanya Nabi Ayub. Itu yang pertama, prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua, bahwa seperti bakteri, virus itu hidup dalam situasi dan kondisi tertentu. Jadi dia akan berkembang kayak mau kamu manusia lah, komunitas manusia itu akan hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang dia suka. Kalau dia tipikalnya mungkin seperti ini, maka dia akan sangat cepat berkembang dalam situasi tertentu. Ini sama juga dengan makhluk Allah. Selain manusia, salah satunya adalah virus ini, ya, corona. Tinggal nanti para ahli akan menemukan karakteristik daripada corona itu. Nah, berangkat daripada virus ini, bahwa dia punya situasi kondisi tertentu untuk berkembang, dan itu kita mencoba melihat dari
apa yang sudah ditayangkan di media sosial. Kalau data yang sudah masuk ke kita, karena ini mirip nanti hasil efeknya penyakitnya dan mirip seperti ini kan, apa namanya? Gejala yang ditimbulkan. Nah, gejala yang ditimbulkan itu seperti apa namanya? Pneumonia. Pneumonia itu kan radang yang ada di paru-paru. Nah, radang kalau dalam bahasa holistik itu, radang itu akan muncul ketika kondisi tubuh kita lembab. Nah, kemudian dibagi dua, mau lembab panas, mau lembab dingin. Semuanya menimbulkan radang. Maka dari kiriman teman-teman data yang kaitannya dengan corona yang berseliweran di media sosial, itu kebanyakan dari penderita itu lidahnya itu ada tahap lembab. Apalagi kita melihat perubahan cuaca sekarang secara global, secara umum di Indonesia juga sama dan sebagainya. Terus data yang berikutnya dari penderita yang kemudian meninggal, rata-rata kondisi fisiknya lemah. Orang tua, rata-rata usia, dilihat dari usia, atau anak-anak, berarti dua itu. Dan orang dewasa yang fisiknya kondisinya lemah. Nah, kemudian kita simpulkan bahwa dari sekian yang terkena kemudian berapa angka kematiannya, ini hampir mirip sebenarnya dengan penyakit-penyakit yang ada selama ini, kayak demam berdarah dan sebagainya. Yang perlu dikasih garis bawahi bahwa corona ini menyerang dengan orang dengan kondisi fisik yang berbeda, dengan pola makan yang berbeda, di tempat tinggal yang berbeda. Nah, kesalahan kita ketika misalnya corona itu menyerang dengan jenis dia berkembang ketika kondisi tubuh dalam kondisi lembab. Nah, harus dibagi dulu lembab panas atau lembab dingin. Ketika dia lembab panas, kemudian dikasih ramuan yang sifatnya panas, ini semakin berkembang. Ketika dia lembab dingin, kemudian menyerang pada orang yang lembab dingin, kemudian dikasih ramuan yang sifatnya atau makanan yang sifatnya lembab dingin, maka virus ini akan semakin berkembang. Nah, kesalahan ini akan menimbulkan kondisi daya tahan tubuh yang semakin lemah, dan kemudian virus akan menyerang semakin kuat. Karena apa? Dia akan memperbanyak diri. Nah, ini kalau kita dalam melihat dalam pandangan holistik, kita harus melihat satu, patogen yang menyerang, ini virus ya, berarti patogen menyerang virus. Kemudian kondisi fisiknya yang ditimbulkan, jenis patogennya akan berkembang pada lembab panas atau lembab dingin. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengukur daya tahan atau tipe kalau orangnya ini tipe kalau orangnya tipe panas atau tipe dingin, tipe kering atau kurang darah, kurang cairan. Ini harus dihitung. Nah, ketika kita berhitung ketiga-tiganya, kita mempunyai jalan bagaimana caranya mengatasi itu. Nah, kesalahan dalam mendiagnosa ini akan fatal adanya. Kenapa? Kalau melihat virus corona itu menyerang pada perubahan cuaca dari mulai panas, kemudian muncul turun hujan. Ini hujan. Kemudian ketika hujan, kemudian mau panas lagi tapi hujan masih turun. Maka nilai kelembabannya sangat tinggi. Nah, di sini karena kelembabannya tinggi dan data yang masuk di tempat kita, tiap hari kita masuk dari WA, kasus-kasus yang ada, terutama kasus ISPA, penyakit-penyakit yang kaitan dengan pernapasan, itu rata-rata lidahnya itu lembab. Nah, lembab. Nah, nanti lembab dengan lembab, misalnya lembab dingin ya. Data yang paling masuk paling banyak adalah lembab dingin. Lembab dingin dengan dasar lidahnya merah, dengan dasar lidahnya pucat, dengan dasarnya pucat kering, pucat basah, itu juga nanti cara menyusun ramuannya nanti berbeda. Itu seperti itu. Nah, berarti ini pola holistik melihatnya seperti itu. Jadi melihat patogen yang menyerang, kemudian dia berkembang dalam situasi seperti apa patogen itu, yang kemudian fisik dasar, karakter dasar daripada penderita seperti apa. Nah, tiga-tiganya ini harus dihitung. Baru kemudian kita berbicara tentang bagaimana upaya penyelesaiannya. Karena lembab dengan dasar lidah merah dengan lembab dengan dasar lidah pucat itu nanti berbeda. Nah, itu. Kemudian terkait dengan ramuan tadi ya, ramuan tadi yang
yang apa? Yang disinyalir bisa. Coba kita lihat ada berapa komponen ramuan itu. Satu kunyit, terus temulawak, jahe, serai. Nah, kita bahas satu persatu ramuan itu. Jadi temulawak itu sifatnya mendinginkan darah, melancarkan darah. Terutama dia pendinginnya karena darah, makanya masuk ke dua organ yang utama, yaitu darah di daerah atas, yaitu apa? Jantung sama liver. Kedua, kunyit itu sifatnya juga mendinginkan darah, melancarkan menstruasi, kemudian dia penenang. Ini larinya ke arah organ liver sama ke limpa. Dia pelancarnya di sistem cerna. Jadi hubungan antara liver dengan limpa pankreas ini fungsinya ini. Maka dia fungsi kaitannya dengan apa? Merangsang keluarnya cairan empedu, nanti untuk metabolisme protein, biasanya nanti protein sama lemak. Kemudian jahe, kalau jahe dia jahe yang segar, dia sifatnya membuang angin dingin. Arah kerjanya ke atas, mulai lambung, paru, ke jantung. Ya, biasanya kalau PPL atau penyakit karena cuaca, dia arahnya ke lambung sama paru. Kemudian serai sifatnya membuang kelembapan eksternal, kelembapan dari luar. Itu. Nah, kalau ini keempatnya kita gabung, misalnya berapa persentasenya? Oke, kita bayangkan 25. Berarti rata. Berarti yang dua dari jahe sama serai ini sifatnya apa? Dia mengusir angin dingin, kemudian membuang kelembapan. Ya, nah ini. Yang kedua ini berarti mendinginkan darah dan mendinginkan sistem. Berarti ada dua sifat karakter yang di sini akan muncul ketika melihat dari komponen ramuan ini. Satu, adanya serangan patogen dari luar menembus ke pori-pori kita dan harus diusir keluar. Yang kedua, munculnya panas internal. Dari dalam tubuh itu muncul panas dan sehingga darah menjadi mendidih, tapi didasari di luarnya ini apa? Dingin. Makanya satu sisi mengusir PPL karena cuaca sekarang hujan, angin, tetapi hawanya panas. Maka muncul panas internal. Nah, ini cocok pada kondisi sekarang. Itu seperti catatannya kayak gitu. Tapi ketika orang itu kedinginan, lebih suka minum yang hangat, lembabnya lembab dingin, lidahnya pucat, ini nanti berbeda dengan ramuannya. Tidak bisa seperti itu tadi. Itu pasti berbeda. Ini penting diketahui supaya apa? Nanti tidak sama polanya. Kenapa? Unik. Yang disebut ramuan itu mengikuti kondisi seseorang, tidak bisa disamakan. Tapi prinsip pengusirannya sama, membuang lembab. Itu prinsipnya sama. Cuma teknis nanti cara membuat komponen ramuan, pemilihan ramuannya itu nanti berbeda. Mungkin nanti kita akan ketemukan orang menemukan ramuan tertentu, misalnya sambiloto dengan ini bisa untuk corona. Ini berarti sifat karakter orangnya sudah berbeda. Itu, maka ramuannya akan berbeda. Maka dikatakan mana yang paling benar? Semuanya benar. Pertanyaannya, ini ditempatkan pada orang seperti apa? Kena kasus corona, tapi tipe tubuhnya seperti apa? Nah, itu yang masalah. Seperti orang kena demam berdarah. Demam berdarah, satu cocok dengan jus jambu merah. Yang satu nggak bisa, trombositnya nggak naik dengan jambu merah. Maka dia pakai sari kurma. Padahal sari kurma dengan jambu merah itu cara kerjanya, jenisnya berbeda, bertolak belakang. Itu. Nah, ini sama nanti dengan corona, dengan tipes juga sama prinsipnya. Prinsip-prinsip yang saya lihat itu sama. Jadi kita harus mengukur patogennya, mengukur kemudian patogen itu berkembang dalam situasi seperti apa, terus tubuh yang diserang kondisinya seperti apa, karakter tubuhnya. Nah, ini sering nggak dilihat. Yang dilihat adalah penyakitnya, patogennya,
tapi karakter tubuhnya nggak pernah dihitung biasanya. Biasanya yang lupa di situ. Nah ini jadi masalah. Itu gambarannya kayak gitu tentang masalah corona. Berarti kesimpulannya apa Pak? Gitu. Iya, takon. Serba ada kemungkinan, kesimpulannya apa? Nah, saya nyimpulkan, nah baru ditutup. Berarti untuk kasus-kasus corona yang sedang terjadi sekarang ini, dari kalau kesimpulan dari holistik seperti apa Pak? Ya tergantung, jadi penyusunan ramuannya itu tergantung situasi dan kondisi tadi. Jadi tidak bisa satu jenis ramuan untuk semua, tidak bisa. Prinsipnya itu. Makanya diagnosa sangat dibutuhkan dalam mengatasi persoalan itu. Insya Allah kalau kita menggunakan kaidah-kaidah yang benar, kemudian alur yang jelas, dengan izin Allah akan sembuh. Gitu. Antibodi akan terbangun, kemudian bukan kita niat mengobati tapi memperparah kondisi. Nah itu yang bahaya. Nah, makanya di bukunya Ibnu Qayyim disampaikan pengobat yang bodoh itu menjadikan penyakit yang sederhana menjadi lebih berat karena ketidaktahuannya. Nah itu yang jadi harus dipegang, diagnosa. Tidak ada sebuah tindakan terapi, tidak ada muncul ramuan kecuali ada diagnosa yang kemudian membuat kita fix, kemudian persoalannya apa, harus membuat ramuannya seperti apa. Kemudian begitu sahabat holistik ya terkait dengan informasi virus corona. Jadi memang penyebabnya perlu kita ketahui, ada lembab, ada dingin, ada panas ya. Jadi nanti lebih ke arah penting sekali untuk mendiagnosa terlebih dahulu sebelum memutuskan oh ini cocok, oh ini tidak cocok. Dan juga terkait dengan memperhatikan fisik dari penderita sendiri. Jadi kembali lagi ke fisik penderita akan bertambah parah ketika penderita fisiknya semakin lemah. Jadi seperti itu sahabat holistik bahasan kita terkait dengan corona.